Great morning everyone. Tema pada hari ini adalah obey without forcing, bold without losing wisdom. Taat tanpa memaksa, berani tanpa kehilangan hikmat. Alright, teman-teman, hari ini saya tidak mau menghibur, tapi saya mau menyadarkan banyak orang Kristen berkata, saya menunggu waktu Tuhan. Saya masih mencari orang damai. Takut Injil ditolak. Pertanyaannya, ini suara Roh Kudus atau ketakutan yang kita bungkus dengan bahasa rohani? Ya, teman-teman, kalau Injil menunggu kondisi ideal, Yesus tidak akan mati di kayu salib. Para rasul tidak akan dianiaya, dan Injil tidak akan keluar dari Yerusalem. Masalahnya bukan kita yang tidak tahu ayat, masalahnya kita terlalu nyaman untuk taat. Teman-teman, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ayat ini bukan izin untuk keras kepala, tapi panggilan untuk siap taat setiap saat, baik atau tidak baik waktunya. Artinya saat Tuhan membuka kesempatan, beranilah bicara. Saat Tuhan menutup pintu, rendahkan hati untuk berhenti. Saat Injil diterima, bersyukur. Saat Injil ditolak, jangan memaksa, tapi jangan juga menyimpan Injil. Teman-teman, Yesus sendiri berkata, jika mereka tidak mau menerima kamu, kebaskan debu di kakimu. Matius 10 ayat 14. Ini bukan kegagalan, bukan. Ini ketaatan yang berhikmat. Masalah hari ini banyak orang Kristen berhenti sebelum mencoba, lalu menyebutnya hikmat. Padahal hikmat sejati selalu lahir dari ketaatan, bukan dari ketakutan. Teman-teman, mari jujur, kita sering takut ditolak, takut dicap fanatik, takut hubungan rusak, takut Yesus tidak pernah Yesus kan tidak pernah berjanji, ya enggak, bahwa Injil akan selalu diterima. Tapi Yesus justru berkata, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Kalau Injil kita selalu aman, mungkin itu bukan Injil, tapi versi yang sudah kita lunakkan. Yesus berkata, cari orang damai. Setelah murid-murid diutus pergi, artinya pergi dulu, sampaikan dulu, respon belakangan. Dan soal mutiara kepada babi itu bukan alasan untuk kita tutup mulut, tapi peringatan agar kita tidak berdebat tanpa kasih. Diam bukan selalu hikmat, ya. Memaksa juga bukan iman. Teman-teman, banyak orang berkata hidup saya belum beres. Kalau Injil menunggu hidup kita beres, tidak akan ada satupun yang layak menginjil. Tahu nggak? Nggak ada yang layak, karena Injil bukan cerita. Aku sudah sampai, tapi kesaksian aku masih berjalan bersama Yesus. Yeremia taat walaupun dia ditolak. Paulus berhenti saat ditolak, tapi tidak berhenti menginjil loh. Yesus tahu kapan bicara, kapan diam, kapan pergi. Semua taat, semua berhikmat, tidak satupun yang pasif. Teman-teman, gereja tidak kekurangan pengajaran, ya, tapi kekurangan keberanian yang rendah hati. Tuhan tidak memanggil kita menjadi Kristen yang ribut, tapi murid yang taat dan peka. Jadi pesan moralnya apa? Injil adalah mandat, bukan opsi. Ketaatan tanpa hikmat itu melukai, hikmat tanpa ketaatan membunuh panggilan. Penolakan bukan kegagalan. Roh Kudus adalah pemimpin utama penginjilan. Teman-teman, true obedience is bold but never reckless. Ketaatan sejati itu berani tapi tidak ceroboh. Teman-teman, tolong jawab 2 pertanyaan ini dengan jujur, ya.
dan renungkan masing-masing. Satu, apakah selama ini Anda benar-benar berhikmat atau sebenarnya Anda hanya takut ditolak? Dua, jika Tuhan memberi kesempatan hari ini, apakah Anda siap berbicara dengan kasih dan siap berhenti dengan kerendahan hati? Jadi teman-teman, closing statementnya hari ini pertanyaannya bukan apakah orang siap menerima Injil, tapi apakah kita siap taat ketika Tuhan membuka kesempatan dan siap berhenti ketika Roh Kudus berkata cukup. Karena Injil tidak dipanggil untuk dipaksakan, tapi untuk disampaikan dengan kasih dan keberanian. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika terlalu sering bersembunyi di balik alasan. Berikan kami hati yang taat, mulut yang berani, dan kasih yang tulus. Pakai hidup kami untuk menyatakan Injil-Mu, baik atau tidak baik waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika YouTube ini, video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, komunitas yang lain, agar banyak orang ini diberkati. Keep on fire, keep on moving, save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Amin.